selamat datang di Ngobrol Gen Z, tempat nongkrongnya anak muda yang selalu pengen update dan inspiring. Aku Nilam, siap neman kalian ngobrol soal hal-hal keren yang pas banget buat kita semua. Aku Isna, partner ngobrol paling kece yang selalu bawa vibe positif dan insight menarik. Nah, hari ini kita bakal ngebahas buku yang wajib banget nih kalian ketahui, Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z. Judulnya tuh nggak cuman keren, tapi isinya juga menarik, serius tapi santuy. Wah, bener banget. Buku ini kayak ngasih kode rahasia gimana jadi leader yang gak cuma jago medsos doang, tapi juga punya mindset tajam, visioner, dan tahan banting. Nih, Isna, kamu ngerasa Gen Z itu emang pantas digembar-gemborin soal kepemimpinan? Wah, jelas dong. Lihat aja nih keseharian kita. Ada yang scrolling sambil streaming, ada yang rebahan sambil mikir ide bisnis. Tapi kita tuh kayak nyatu banget nih sama teknologi. Tapi jangan salah. Nah, buku ini tuh bilang teknologi itu bukan senjata, tapi tameng. Jadi, kita harus punya nyali dan karakter kuat biar bisa bawa impact positif, bukan cuma buat diri sendiri, tapi seluruh dunia. Nah, aku suka banget nih Isna, bagian yang ngulik gimana Gen Z itu bukan cuma followers pasif, tapi kita punya potensi jadi influencer dan membuat perubahan global. Teknologi dan medsos itu power kita, tapi harus digabungin juga loh sama kematangan emosional dan empati. Bener banget, dunia sekarang tuh ibaratnya dari langit ke bumi. Semua informasi ada di ujung jari, tapi jangan bingung milih mana yang beneran penting. Nah, buku ini ngajarin kita untuk hati-hati terhadap arus viral yang kadang cuma sesaat dan tetap pegang nilai budaya lokal serta prinsip yang kuat. Ya, bener banget. Jangan sampai jadi pemimpin yang cuma ngetop sekejap doang, terus hilang di telang gelombang berikutnya. Buku ini tuh kayak ngajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Benar. Jadi problem solver yang berani ambil resiko dan tahan banting. Aku terinspirasi banget nih sama kisah-kisah dari daerah-daerah yang agak mainstream, kayak daerah kita sendiri nih, Sulawesi Tengah, yang diwakilin oleh wakil gubernur, yang masukin kata pengantar itu kayak pesannya jelas. Isinya pemimpin itu bisa lahir dari mana saja, asal kita mau berani dan kreatif. Ini penting banget nih buat anak muda daerah yang masih minder atau merasa kurang akses. Buku ini bilang, kamu punya apa? Kembangkan itu dan taklukkan dunia. Ngebahas soal komunikasi, aku suka banget nih sama penekanan buku ini. Itu tentang pentingnya kerjasama, memahami perbedaan budaya sama pandangan, dan cara menghadapi konflik dengan kepala dingin. Setuju banget, soalnya kepemimpinan sekarang tuh bukan tentang pemerintah, tapi bagaimana kita menginspirasi dan bergerak bareng. Jadi, buat para Gen Z, ayo sini berani speak up dan ambil peran, jangan cuma jadi penonton doang ya. Benar. Ini seru banget. Buku ini tuh kayak ngajak kita jadi pemimpin yang balance antara teknologi dan hati loh. Jadi kamu bisa digital savvy tapi tetap rendah hati dan empati. Karena kepemimpinan yang berjiwa besar itu yang bikin perubahan itu bisa tahan lama. Bener banget. Dan jangan lupa, kita juga harus paham gimana cara gunakan teknologi buat mempermudahkan kerja tim dan komunikasi. Bukan malah bikin kehilangan energi nyata. Nah, Isna, tadi kan kita sudah bahas banyak nih soal kepemimpinan Gen Z. Tapi kayak nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngegabungin sama jurusan kita sendiri, yaitu jurusan akuntansi. Betul. Nah, terutama itu di akuntansi keperilakuan. Benar, Nilam. Nah, akuntansi keperilakuan itu ngulik gimana perilaku manusia, kebiasaan, dan psikologi itu berpengaruh ke keputusan akuntansi dan pelaporan keuangan. Sesuai banget nih ya sama pesan buku ini. Itu tentang pentingnya integritas dan etika dalam kepemimpinan Gen Z. Ya, Isna, misalnya
digital yang Gen Z kuasai itu membantu kita memproses data dengan cepat banget, tapi juga masih rawan bias pikiran. Nah, di akuntansi keperlakuan, kita belajar gimana bias itu bisa mengubah cara kita mengambil keputusan finansial dan audit. Nah, selain itu, komunikasi dan budaya organisasi yang kita kembangin sebagai pemimpin Gen Z itu juga mempengaruhi efektivitas pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Nah, kepemimpinan yang mengukur setiap kolaboratif dan transparansi itu bisa bikin akuntansi berjalan lebih akurat dan dapat dipercaya. Jadi, bisa dibilang Gen Z itu bukan cuma harus pintar teknologi dan inovasi, tapi juga pintar menjaga sikap, etika, pemahaman psikologi dalam dunia akuntansi yang penuh tuntutan kejujuran dan akurasi. Nah, pas banget. Jadi akuntan Gen Z itu juga harus jadi pemimpin yang peka terhadap perilaku manusia, mampu merancang kontrol internal yang adaptif, supaya sistem keuangan organisasi itu tetap sehat dan transparan. Makanya baca buku ini. Ini tuh kayak ngasih kaca pembesar buat kita bisa ngerti pentingnya perpaduan ilmu kepemimpinan dengan akuntansi keperlakuan. Nggak melulu soal angka, tapi gimana kita yang pegang angka bisa bertanggung jawab dan berperan dalam perubahan positif. Nah, jadi buat kamu yang lagi dengerin, jangan cuma fokus sama teknis ya, perhatikan juga sisi perilaku dan nilai supaya kalian bisa jadi akuntan Gen Z yang beda dan berdampak. Jadi, buat kalian yang dengerin episode kali ini, jangan cuma scroll doang ya. Yuk baca bukunya, seru, insightful, dan bisa jadi cambuk pengingat buat kita semua. Terima kasih banget nih buat kalian yang udah setia dengerin Ngobrol Gen Z. Jangan lupa follow, like, dan share supaya makin banyak Gen Z yang bangkit jadi pemimpin masa depan. Ya, di episode berikutnya, tetap semangat dan jadi versi terbaik kamu. Bye-bye.